يا رب مكة والصفا لمحمد اغفر لنا. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah hadratil mukarramun wa rahimahullah sekalian sepuh dan semua kaum muslimin muslimat jamaah sholat subuh di Masjid Al-Aziz yang berbahagia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat, kasih sayang dan pertolongannya kepada kita. Wabil khusus kita selalu diberikan sifat istiqomah dan iman. Istiqomah mempelajari agama Allah, istiqomah mengamalkan syariatnya yang mulia Nabi besar Muhammad. Juga semoga kita selalu diberikan nikmat sehat walafiat, amin. Diberikan nikmat panjang umur untuk memperbanyak taat dan ibadah kepada Allah. Wabil khusus bila telah tiba masanya kita disoalkan Allah, kita diberikan husnul khotimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjutkan kajian kita Mashahah dan tafsir sampai ayat 246. Ayat 246 halaman 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa. Ini pada kalimat ilal mala'i, nilainya ini pendek ya, karena hamzahnya alifnya itu berharokat atau menjadi hamzah. Nah, ini ilal mala'i gitu. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa. إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا. Nah, di sini ada contoh bacaan idgham bila guna. Linabiyil. Nah, ini seakan-akan tanwinnya tidak ada, yang ada langsung orang yang bertasydid. Kemudian kalimat lahum, nah
ini bak sukun dibaca qalqalah. Kita wakafkan pada kalimat malika saja karena agak panjang ya. إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا Nah, di sini kalau kita mulai pada kalimat ib'ats, nah ini hamzahnya dihidupkan. Ini termasuk hamzah wasol kalau dalam bahasa Arab ya. Ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Nah, di sini ada contoh idgham bil gunnah yang seharusnya kita baca secara mendengung. Malikan, nah tanwin bertemu dengan nun ya. Malikan ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Qala hal asaytum in kutiba alaikum dua di kalimat ini. Waqad, nah ini baca memantul. Waqad, kemudian yang kedua ukhrijna, ini jim dan dal yang berharokat sukun dibaca qalqalah. Kita contoh lagi. Alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina. Alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina. Wa qad ukhrijna mat wajib muttasil, yaitu pada kalimat wa abna. Nah, ini dibaca sampai 4 harokat. Wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw
huruf yang bertasydid kita tunaikan. Pertama, falamma, ini mim tasydid dibaca gunnah, ukuran gunnah atau mendengungnya 2 harokat. Kemudian pada kalimat tawallau, lamnya juga bertasydid. Kemudian yang berikutnya illa, karena kalimat illa kalau tidak ditasydid menjadi ilah itu nanti maknanya jadi berubah, berbeda. Walamma kutiba alaihimul qitalu tawallau illa qalilan minhum. Wallahu alimun bidzalimin. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atha lakum di sini ada contoh sa ya. Sa jangan dibunyikan sin. Ini kadang sama bunyinya. Ini makhrajnya sa, ujung lidah ditempelkan ujung gigi yang atas. Sa ya. Kita ulang lagi. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atha lakum. Qad ba'atha lakum taluta malika. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة. وزاده بسطة في العلم والجسم. Nah, di sini ada contoh 2 huruf mati bareng. Yang satu huruf mati asli sukun, yang satu diwakofkan karena diwakofkan. Wal jis, kemudian memnya disukun. Wal jis. Ulang lagi. Kemudian pada contoh ini juga waza, za. Nah, ini seperti suara ubah itu. Wazadahu basṭatan fil ilmi wal jism. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha'.
karena berhubung waqaf atau berhenti, ya ini boleh dibaca menjadi mad alif sukun sampai 6 harokat. Boleh dibaca 4 harokat, boleh dibaca 6 harokat. Jadi kalau dibacakan sampai 6 harokat juga tidak masalah. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Wallahu wasi'un alim. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم Nah, di sini kalau terlalu panjang boleh juga diwakafkan sebelumnya. Contohnya begini. Inna ayata mulkihi an ya'tiyakumut tabut. Ayyatiyakumut tabut fihi sakinatum min rabbikum. Min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa. Mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim. Semoga nanti kita kebulan kita kelak selalu mendapatkan nur dari Al-Quran. Amin. Kita akan jelaskan arti dan juga penjelasan tafsirnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. Ayat 246 yang artinya, tidakkah kamu perhatikan para pemuka Bani Israel setelah Nabi Musa wafat, ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, angkatlah seorang raja untuk kami, niscaya kami berperang di jalan Allah.
Nabi mereka menjawab, jangan-jangan jika diwajibkan atasmu berperang, kamu tidak akan berperang juga. Mereka menjawab, mengapa kami tidak akan berperang di jalan Allah, sedangkan kami telah diusir dari kampung halaman kami dan diusir atau dipisahkan dari anak-anak kami. Akan tetapi ketika perang itu diwajibkan atas mereka, mereka berpaling kecuali sebagian kecil dari mereka, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Jadi ayat ini wajhul munasabah, sisi kecocokan dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya hanya menerangkan tentang kekeluargaan, ada tolak, ada mut'ah kemarin bila mana orang menceraikan istrinya dan mut'ah. Kemudian di sini menceritakan tentang jihad, tentang berjuang di jalan Allah. Nah, sedangkan ceritanya di sini adalah tentang Bani Israel. Jadi kalau orang berkeluarga itu diantara maksud tujuannya adalah untuk memperbanyak keturunan, sehingga komunitas yang namanya manusia ini akan tetap abadi sampai hari kiamat. Kalau orang nggak ada yang menikah atau menikah tapi nggak pengen punya anak, mohon maaf seperti di Jepang itu akhirnya kan punah itu. Banyak desa-desa, banyak kampung-kampung yang menjadi punah karena populasi manusianya nggak ada, karena mereka nggak berketurunan. Begitu juga bila mana orang itu sudah punya keturunan, nah sekarang kok dibantai orang. Ya, mohon maaf seperti saudara-saudara kita di Palestina. Nah, maka disinilah akhirnya Allah memerintahkan untuk berjihad. Nah, jihad sendiri itu diwajibkan oleh Allah kalau menurut pembahasan ulama ahli fikih bila mana ya sudah dalam keadaan emergensi atau darurat. Waqatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum. Perintah Allah berjuang atau berjihad itu ketika orang-orang Islam diganggu, diperangi, dibunuh, dibantai, baru angkat senjata. Nah, sekarang ini kalau masih aman-aman ya, semoga aman terus ya. Jihad kita apa? Jihad hawa nafsu, memerangi hawa nafsu yang akan selalu menyelewengkan diri kita. Misalkan mau sholat subuh berat, nah ini kita harus memerangi hawa nafsu ini. Nanti ditingkatkan lagi ibadah yang sunnah, contohnya tahajud kok berat, nah ini hawa nafsu kita harus kita tekan, Dan di sini Allah menceritakan bagaimana kisahnya tokoh-tokoh Bani Israel ketika ditinggal wafat oleh Nabi Musa. Kemudian di kalangan Bani Israel setelah Nabi Musa wafat, ada nabi yang lain. Bahkan diceritakan nabi dan rasul yang diutus oleh Allah di kalangan Bani Israel itu kurang lebihnya sampai 70-an ribu. Kalau orang bilang itu saking badelnya Bani Israel, saking badelnya Bani Israel, saking enggak manutnya, enggak taatnya kepada nabi dan rasul sampai 70-an ribu. Ya, ketika Nabi Musa wafat, tokoh-tokoh mereka bilang, ilqadu li nabiyil lahum aslana malika. Wahai nabi kami, tidakkah engkau memerintahkan kami, memintakan kami seorang raja, seorang pimpinan yang kita akan berjuang bareng sama raja tersebut di jalan Allah. Nah, akhirnya dinasihati, kamu gak usah aneh-aneh, nanti kalau Allah SWT mengabulkan, mengijabahkan permintaanmu, dikirim seorang raja mengajak kalian berperang di jalan Allah, sedangkan perang di jalan Allah juga berat ya konsekuensinya gitu. Maka mereka pun mengatakan, qala hal asaytum in kutiba alaihimul qitalu alla tuqatilu qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Loh, kita kan kenapa nggak berani perang? Kalau kita sudah diusir dari kampung halaman, anak-anak kita sudah dipisahkan dari diri kita, ya tentunya kami akan perang bersama raja yang memimpin kami gitu. Nah, akhirnya betul ini ya. Alamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw
qalilan minhum. Akhirnya ketika dikirim seorang pimpinan raja untuk sama-sama berjuang melawan kedoliman yang ada waktu itu, diwajibkan perang kepada mereka, tawallau, mereka malah berpaling. Ya. Nah, inilah ya kalau orang Jawa bilang apa? Mencela. Nah, ini bukan tipe orang yang iman sejati kalau begini. Baginda Nabi itu mengajari dalam urusan iman, urusan agama itu apa? Alaikum bisidqi. Kalian semua selalulah berpegang teguh dengan kejujuran, dengan kesungguh-sungguhan. Jadi kalau memang kalian usul untuk keluar di jalan Allah, perang di jalan Allah, ya harus ditepati. Jangan terus malah ditinggalkan gitu. Illa qalilan minhum, kecuali yang siap untuk berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, sedikit sekali dari kalangan mereka. Nah, ini Allah pun berfirman, wallahu alimun bil zalimin. Allah Maha mengetahui kaum yang berbuat zalim. Ya, di antaranya ini mereka sendiri yang usul supaya diberikan pimpinan seorang raja untuk diajak berjuang berjihad di jalan Allah. Mereka juga sudah merasa kalau diusir dari kampung halaman, dipisahkan dari keluarga dan istri dan anaknya, mereka ingin berjuang melawan kezaliman yang ada. Ketika sudah diwajibkan, diperintahkan, kok malah berpaling, tidak mau berangkat. Nah, itulah Allah mengatakan dalam ayat ini, berfirman dalam ayat ini, itulah orang-orang yang boleh. Kemudian ayat yang berikutnya 247. Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya, dan dia diberi kekayaan yang banyak, dan ia tidak diberi kekayaan yang banyak. Nabi mereka menjawab, Allah telah memilihnya menjadi seorang raja kalian, menjadi seorang raja kalian, dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik. Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah Maha halus, Maha luas, Maha luas lagi Maha mengetahui. Ya, jadi raja yang mereka usulkan, yang dipilih itu adalah seorang yang namanya Talut. Ketika sudah dipilihkan raja yang bernama Talut, malah mereka ngengkel lagi dulu. Kok rajanya malah itu gitu. Yang kaya itu kan kita, yang punya harta itu kan kita. Kok yang malah dipilih kok si Talut itu? Dari segi ekonominya lebih sedikit gitu. Maka akhirnya Nabi mereka pun mengatakan, yaitu menganugerah dari Allah. Allah memberikan anugerah berupa menjadi pejabat, menjadi raja, itu ya sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Dan diantara keistimewaannya Raja Talut, wazadahu bastatan fil ilmi wal jism, memiliki kelebihan fisiknya kuat, ya, Raja Talut itu. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan pada Raja Talut itu ilmu. Nah, di sini tafsirnya mengatakan ajabahum nabiyyum ala dzalikal i'tirad faqala innallaha ikhtarahu 'alaikum wa huwa a'lamu bil masalihi minkum. Nah, Raja Talut itu lebih mengetahui kemaslahatan rakyatnya, maksudnya lebih mengedepankan urusan umat daripada urusan pribadi gitu. Kemudian di antara Allah Subhanahu wa taala memilih Raja Talut menjadi seorang raja, ada dua pertimbangan di sini. Al-ilmu, yang pertama adalah ilmu gitu. Wa amru tsani quwwatul badan. Nah, beliau ini fisiknya itu kuat. Tentunya kalau fisiknya kuat, jiwanya kuat, orangnya itu enggak baperan. Nah, dalam membimbing umat itu enggak baperan. Kadang ada orang baperan gitu, lebih dikritik terus ngutung boten-boten bergawe. Jadi boten cocok dari pimpinan ngoten niku. Karena seorang pemimpin itu
ya seorang yang tangguh. Nah, dikritik orang, ada masukan begini begitu, maka dia hadapi dengan lapang dada. Nah, inilah keistimewaannya Raja Allah. Ya, jadi beliau diberi dua keistimewaan oleh Allah SWT. Nah, dari sini juga sebagian ulama mengambil kefahaman. Nah, jadi kekuatan fisik itu yang memang ya diperlukan kadang. Makanya Masya Allah daerah kita itu banyak pendekar ya. Nah, pendekar PSAD macam-macam ya. Nah, ini termasuk kalau orang itu mau mengalahkan, semuanya adalah untuk mempersiapkan diri untuk membantu atau memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadirin, ayat yang berikutnya 248 yang artinya, dan Nabi mereka berkata kepada mereka Bani Israel, sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datangnya tabut kepadamu yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa peninggalan keluarganya Nabi Musa dan keluarganya Nabi Harun yang dibawa oleh malaikat. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran atau keagungan Allah bagimu jika kamu orang yang beriman. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan di antara keistimewaannya Raja Thalut. Nah, ini setelah dijelaskan tadi mempunyai ilmu dan juga kekuatan badan. Maka di sini tandanya dijadikan raja itu apa? Alamatul mulki wasifati alaikum ayyatiyakumut tabut. Yaruddallahu ilaikum at-tabut alladhi akhadha minkum. Wa huwa kama qala Az-Zamakhsyari sundukut Taurat. Nah, ternyata di dalam tabut atau kotak itu. Nah, kalau sekarang ini apa? Kotak keramat gitu ya. Nah, ternyata di dalamnya itu tersimpan kitab Taurat yang dulu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Jadi istilahnya apa? Nah, untuk menata umat di kala itu ada kitab panduannya. Yaitu apa kitab panduannya? Adalah Taurat. Nah, untuk umatnya yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kitab panduannya untuk menata umat ini adalah Al-Quranul Karim. Maka kalau orang itu kembali mempelajari Al-Quran, ya, orang itu baru belajar Al-Quran saja, belajar lafadznya, itu sudah mendapatkan fadilah. Allah akan jaga dia, karena Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya aku Allah telah menurunkan Al-Quran Ad-Dzikr dan aku sendiri yang akan menjaganya. Ini Quran itu. Maka para ulama mengatakan orang kok menjaga bacaan Al-Qurannya, menjaga makna-makna Al-Quran, orang itu akan diberikan penjagaan oleh Allah. Semoga termasuk kita semua. Amin. Alhamdulillah, walaupun agak ngantuk-ngantuk kita bisa istiqomahan. Mohon maaf ini saya ini semalam ini sama ngaji juga ya. Maulid Nabi ya. Maulid Nabi. Monggo ibu-ibu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon dijelaskan fadilah dari Mas Doro agar kami yang pernah ikut Mas Doro itu tetap semangat, dan bagi yang belum ikut Mas Doro bisa mempunyai ketertarikan untuk ikut serta. Kemudian yang kedua, mohon juga dijelaskan apakah membaca surat Yasin fadilah itu ada tuntunannya, dan apa fadilah dari membaca surat Yasin fadilah. Demikian saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di dalam kurikulum perjuangan kita untuk menjaga agama Allah, menjaga iman kita, kan ada istilahnya
keluar atau khurut masturah. Masturah itu dari kata satara yasturu sitron wa mastaron bahwa satirun wadaka masturun. Nah, masturah itu istilahnya kan artinya itu wanita yang diajari untuk ditutupi auratnya gitu. Oke. Jadi memang saya kembalikan lagi kepada fatwa tentang auratnya ibu-ibu atau auratnya kaum wanita. Memang di sini para alim ulama ada perbedaan pendapat. Kalau dalam mazhabnya Imam Asy-Syafi'i sudah jelas auratnya wanita yang sudah balighah, ya, yang sudah balighah ini. Maksudnya sudah balighah kalau untuk wanita sudah terjadi menstruasi atau haid ya. Ini adalah seluruh badannya di luar sholat. Adapun di dalam sholat auratnya adalah seluruh badan illal wajah wal kafain. Maknanya wajah dan kedua telapak tangan itu kalau dibuka dalam sholat tidak masalah. Nah, ada ulama yang berpendapat bahwasanya auratnya wanita di luar sholat itu adalah seperti dalam sholat. Jadi boleh ditampakkan wajah dan dua telapak tangan. Nah, di sini yang diarahkan oleh Imam Syafi'i untuk menutup aurat secara sempurna itu adalah itu tadi alasannya al-mustaha anha, wanita yang sekiranya disahwati. Jadi mohon maaf kalau Mbah Putri sekiranya sudah tidak disahwati lagi. Bukan masalah kalau seandainya membuka auratnya wajah dan kedua telapak. Jadi monggo ini jenengan mau mengikuti pendapatnya ulama yang mengatakan auratnya wanita di luar sholat dan jami'ul badan semua badan ini monggo. Ada ulama yang kita ikuti itu Al-Imam Syafi'i. Kalau seandainya mau mengikuti itu ya monggo, tergantung kekuatan iman masing-masing. Nah kemudian di dalam kurikulum dakwah kita memperjuangkan agama kok urut fisabilillah bersama ibu atau bersama istri atau bersama orang yang mahram dengan laki-laki. Ini memang supaya kita itu ada istilahnya pembelajaran ya, tarbiyah pendidikan. Oh ternyata hidup kita itu bukan hanya sebagai pemuas hawa nafsu saja, bukan, tapi kita seorang wanita punya peran bagaimana membantu sang suami di dalam menjaga agama Allah, menyebarkan agama Allah. Itu diantara maksud tujuannya seperti itu. Makanya ketika jenengan keluar masuk 3 hari kan betul-betul full ya, full untuk sementara waktu memisahkan diri dari cucunya, dari anaknya, fokus. Ini diantara tujuannya itu supaya fokus mempelajari iman, fokus mempelajari ubudiyahnya, fokus mempelajari sunnah-sunnah yang mulia Nabi Muhammad SAW. Itu diantara tujuan itu. Kemudian juga tentang dalil, itu kadang ada orang tanya dalil. Itu dalil keluar sama istri itu ada banyak. Rasulullah beberapa kali keluar memperjuangkan agama Allah bersama istri beliau, ya Sayyidah Khadijah, kemudian Sayyidah Aisyah, itu beberapa kali bersama Sayyidah Aisyah. Bahkan istri beliau yang bernama Sayyidah Khadijah itu orang kaya raya. Ya, sampai beliau rela hartanya itu diberikan kepada sang suami demi memperjuangkan agama Allah sehingga akhirnya mendapatkan ridha Allah di dunia, hidup bareng-bareng, nanti di akhirat reunian kembali di surga. Nah, ini kadang kalau kaum wanita, ibu-ibu tidak diajak untuk berjuang di jalan Allah, ya mungkin tabiatnya mungkin ya orang mana kok shopping mawon gitu ya. Kamu tentu ya, itu makanya tadi kadang diajak berjuang di jalan Allah. Nah, itu pun masya Allah fadilahnya banyak sekali itu. Nah, diantaranya tambah banyak saudara, syukur-syukur malah kadang pikanto bisanya 6.000. Diantaranya seperti itu. Ya, jelas Bu ya. Kemudian yang kedua tentang Yasin. Yasin fadilah ini
Yasin? Saya tuh ada surat Yasin, isinya tuh surat Yasin, terus ada juga doa-doanya di tengah-tengahnya itu saya. Jadi kok ada Yasin seperti ini, saya gitu, apa memang ada tuntunannya? Kalau memang ada itu fadilahnya apa? Itu di sana tuh banyak doa-doanya saya. Berkata tentang membaca surah Yasin. Surah Yasin itu kalau di dalam Al-Quran itu dinamakan qalbul Quran, hatinya Al-Quran. Sehingga orang itu kalau sudah punya hati itu kan menggerakkan seluruh tubuh ya. Nah, begitu juga orang kalau membaca Yasin, maka seakan-akan hatinya Al-Quran sudah dipegang oleh orang yang membacanya itu. Sehingga banyak hadis yang diriwayatkan orang yang membaca surah Yasin setelah itu doa-doa dimakbulkan, doa-doa diijabahkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebagian ulama akhirnya menulis doa-doa itu. Nah, ini sebenarnya tidak harus berbahasa Arab doanya itu, tapi kalau seandainya mampu berbahasa Arab ya baik. Kalau seandainya mampunya doa dengan bahasa Jawa, doa dengan bahasa Indonesia atau bahasa daerah masing-masing, itu juga diperbolehkan. Makanya di pondok kita itu Yasin setiap hari dibaca 2 kali, ba'da maghrib sama ba'da subuh, karena memang itu termasuk waktu-waktu yang dikabulkan oleh Allah. Bahkan sebagian ulama kok punya hajat, punya keinginan-keinginan, punya penyakit yang disembuhkan oleh Allah. Nah, di antara tawasulannya atau mendekatkan diri kepada Allah perantaranya adalah dengan baca Yasin 41 kali. Nah, di sini kadang orang itu mempermasalahkan, apa yang kok tidak hilangkan 41 kali. Ya, jadi maksudnya membaca Yasin 41 kali, di antaranya adalah itu orang yang membaca Yasin ya, semakin banyak akhirnya semakin lebar pintu kemakbulan doa dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pada bilangan 41 kali sebagian riwayat itu, walaupun riwayatnya mungkin lemah ya, tidak ada berkumpul 41 orang kecuali salah satunya itu ada kekasihnya Allah atau walinya Allah. Nah, dari bilangan 41 ini akhirnya sebagian ulama mengambil itu tadi istimbat atau kesimpulan dalil, oh kalau begitu saya tak baca Yasin 41 kali. Dan itu ternyata prakteknya di lapangan ya seperti itu, banyak yang doa-doanya dikabulkan oleh Allah. Jadi memang kalau zaman Nabi, zaman sahabat mungkin atau mungkin riwayatnya itu belum dibukukan waktu itu. Tapi kalau bilangan 41 kali itu memang fihi sirrun min asrarillah, ya, misalnya orang ulama tasawuf itu ada rahasia Allah yang disimpan di situ. Jelas dulu ya. Saat ini upami dipun jelaskan ya, daripada bukan enten gawean kan ya, kalau saya mau Yasin toh. Makanya sebagian akhirnya malam Jumat Yasinan. Kalau malam Jumat Yasinan itu malah jelas ada dalilnya. Di antaranya dalil yang umum, Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakanlah surat Yasin untuk orang-orang mati kalian. Untuk orang tua kita, kakek kita, nenek kita, mbah kita, anak kita mungkin ya, atau saudara kita. Nah, kalau diletakkan di malam Jumat, ada hadis juga secara umum. Malam Jumat itu mulai malam Jumat sampai Jumat sore, Allah memberikan anugerah salah satu waktu di salah satu malam atau siangnya Jumat itu, waktu yang seorang hamba tidaklah berdoa kecuali Allah kabulkan. Gitu ya. Nah, di sini ada yang mengatakan itu tadi tengah malam, ada yang mengatakan ketika seorang khotib mau menuju ke mimbarnya, ada yang mengatakan waktunya hanya sebentar antara 2 khutbah, ada yang mengatakan waktunya sore hari menjelang maghrib. Dan sebagian ulama kita, khususnya ulama Nahdien, mengambil dalil malam Jumat habis maghrib itu kan kebanyakan longgarnya.
ya, logatnya bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin tawajuan dengan surat Yasin itu kan logatnya malam hari, karena mungkin kalau kemis sore, kemis siang itu hanya yang kerja, gitu. Nah, atau Jumat pagi juga sebagian masih masuk kerja, makanya diletakkan di malam Jumat habis maghrib. Maka ibu monggo satu kali lagi untuk ibunya. Cukup ibunya, monggo bapak-bapak. Monggo bapak-bapak. Masih mohon bapak, tak boleh juga. Besok minggu depan. Yes. Sekali lagi saya Oke, lagi. kalau datanya. Untuk doa sebelum berwudu itu yang betul ibadahnya, maksudnya niatnya itu sebelum melakukan wudu atau pada saat membasuh muka saya. Itu aja. Terima kasih saya. Doa niat wudu ya. Niat wudu. Niat wudu ini dikerjakan mulai ketika membasuh tangan. Nah, nanti ketika membasuh wajah itu niat lagi. Ya, kalau membasuh tangan cukup niat wudu gitu saja. Karena sebagian ulama kalau kita membasuh kedua tangan, berkumur, menghirup air di hidung kok tidak diniati wudu sebelumnya, itu nanti pahala kesunahannya membasuh tangan, berkumur dan menghirup air di hidung tidak didapatkan. Nah, nanti ketika yang wajib lagi adalah membasuh wajah, ini niat lagi. Jadi kalau membasuh tangan, pokoknya niat dulu gitu aja. Niat membasuh tangan karena sunahnya dulu. Gampangnya gampang itu ya. Dan nanti ketika membasuh wajah, niat lagi di dalam hati. Nawaitul wudu'a lirafil hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Kalau tidak mampu berbahasa Arab, boleh bahasa Jawa. Niat ingsun lampai wudu kangge ngilangi hak ada perlu kantor Gusti Allah. Ini pun khilaf juga para ulama itu, cuma mazhabnya Imam Syafi'i itu memilihkan untuk umatnya, untuk kaumnya yang lebih hati-hati. Karena ada hadis yang mengatakan innamal a'malu binniyah. Sahnya amalan itu tergantung niat. Maknanya kalau nggak niat, nanti ya nggak sah. Mengatakan boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan masalah batasan untuk menutup aurat untuk wanitanya adalah sudah tadi ditandai dengan menstruasi. Ini ada untuk yang wanita ini sampai dengan usia 25 tahun belum haid. Nah, mungkin apakah ada batasan lain yang mewajibkan wanita itu untuk menutup aurat? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Jadi wanita dikatakan balighah, sudah balik bila mana satu, umur 9 tahun keluar darah haid. Dan ini memang rata-rata kalau di Indonesia itu mungkin umur belasan ya, umur 12, 13. Dan kalau di negeri Arab mungkin karena faktor cuaca dan juga faktor makanan berbeda di sana. Nah, itu banyak wanita umur 9 tahun sudah keluar darah haid. Bila mana dalam diri wanita sampai umur 25 tahun kok belum haid, maka balighahnya dikatakan wanita yang sudah balighah itu dengan usia, yaitu bila mana sudah genap 15 tahun. Begitu juga laki-laki kalau sampai umur 20 tahun kok belum ihtilam, ya, maka baliknya itu dengan usia, yaitu ketika sudah mencapai umur 15 tahun sempurna, maka laki-laki tersebut dikatakan laki-laki yang sudah balik. Nah, kalau sudah balik, dia sudah berkewajiban mengerjakan syariat-syariat yang diwajibkan oleh Allah dalam agama Islam. Mengatakan, Mungkin ada satu lagi, moga. Kalau tidak ada, saya mau tanya. Kaitannya Mas Surot tadi.
wanita yang tidak tutup aurat, apalagi pakaiannya minim, ya saya rasa untuk laki-laki wajib itu untuk menundukkan kepala. Nah, cuma kalau sudah Menundukkan pandangan. menundukkan dia pandangan. Kalau udah kepala gini ya. Nah, untuk yang sudah menutup aurat dengan sempurna itu, apa masih harus menundukkan pandangan atau? Tetap namanya perintah Allah dalam Al-Quran kan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang iman untuk menundukkan pandangan. Jadi ayatnya dijelaskan yaghudduna min ru'usihim yaghudduna min absarihim. Menundukkan pandangan. Karena tabiatnya itu wanita itu kalau dipandang walaupun tutup aurat kan masih malu. Nah, kecuali kalau istrinya sendiri. Kalau istrinya sendiri di rumah, di kamar ya tidak ada batasan apapun kalau gitu. Jadi tetap kepada kaum mukminin dan mukminat, kalau mukminin laki-laki ya, kaum muslimin yang laki-laki kok wanita bukan istrinya dan bukan mahramnya, tetap perintahnya Allah adalah menundukkan pandangan sekalipun wanita tersebut sudah menutup aurat secara sempurna. Tapi ini agama Islam itu bukan agama yang ekstrim. Berarti ekstrim banget, nggak boleh bermuamalah sama wanita yang bukan istri dan bukan mahram. Kalau li ajril muamalah boleh. Contohnya seperti ini, li ajri taklim, untuk mengajari wanita, gitu. Nah, ibu-ibu bertanya, ini kan li ajri taklim maka ini boleh. Bahkan kalau seandainya mengajari Al-Quran itu juga boleh, gurunya laki-laki yang diajari wanita itu pun boleh. Nah, cuman itu tadi untuk meminimalisir terjadinya fitnah, itu biasanya kalau di pondok kita disiasati mengajarnya min wara'i hijab, di balik satir gitu. Atau kalau seandainya tidak bisa, misalkan ibunya tidak nyaman di balik satir, ya biasanya boleh yaitu membawa istrinya ustadznya itu gitu. Jadi ibu mau karena Kiai ini memberikan kurikulum yang terhati-hati kalau seandainya mengajari Al-Quran kepada wanita, bukan istrinya, bukan mahramnya. Nanti malah berlezat-lezatannya itu bukan membaca Al-Quran, lezat-lezatannya memandang wajah dan bibirnya wanita itu. Akhirnya di situ terjadi ya ada ketaatan, ada juga kemaksiatan. Makanya Kiai memilihkan jalan yang terbersih lah. Di antara yang tadi mengajari wanita min wara'i hijab di balik satir. Terus bukan niatannya bukan merendahkan wanita, itu bukan, justru malah menjaga biar si ustadz yang mengajarkan agama itu betul-betul terhindar dari fitnah. Sudah selesai. Untuk mulai kan dipun diskusikan, monggo Pak Pur. Ini untuk pertanyaan yang pertama untuk Bubur kan kerungu. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Yang pertama yang saya tanyakan adalah aurat laki-laki. Pada laki-laki mulai pusat sampai bawahnya lutut ya. Seandainya ada fulan pakai celana itu di atas lutut, apakah yang melakukan dosa atau yang melihat juga dosa? Dan yang kedua adalah untuk kaum masyhur ini, seandainya pakai gelang kalung kemudian diperlihatkan di muka umum, itu apakah dosa atau tidak? Terima kasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi batasan aurat untuk laki-laki ya, baik di dalam sholat atau di luar sholat kan sebenarnya hanya surah warubah antara pusat dengan lutut. Makanya kalau agama sudah menerapkan seperti itu, kalau ada laki-laki memakai celana pendek yang di atas lutut, ya dia sendiri mendapatkan dosanya. Gitu. Nah, maka disinilah kadang teman-teman yang dari Arab itu, ketika main sepak bola,
biar menjaga tertibnya main sepak bola, celana tetap pendek, tapi kaos kakinya panjang. Ya, akhirnya ketika bisa ngegolkan itu, mereka langsung sujud syukur. Karena itu sebenarnya kan sudah menutup aurat. Bahkan ketika masuk waktu sholat, ya tetap hobinya main bola tetap jalan, sholatnya di lapangan tersebut. Gitu. Walaupun kadang kan nggak pakai peci gitu. Nah, ini peci ini kan merupakan untuk kesempurnaan. Oke, kemudian yang kedua tentang ibu-ibu yang pakai perhiasan, contohnya kalau gelang. Tadi sudah dijelaskan, bahwasanya batasan aurat yang paling minimalnya itu kan seperti di dalam sholat, yang boleh ditambahkan wajah dan kedua telapak tangan. Jadi kalau gelangnya wanita kok ditampakkan di sini kan tentunya, mosok gelangnya dicopot terus ditampakkan begini. Tentunya kan di pergelangan gitu. Nah ini tentunya auratnya otomatis terbuka, apalagi kalungnya. Nah, kalungnya ini kalau ditaruh di leher kan otomatis termasuk aurat ya. Nah, makanya ya bisa dijawab ya berarti ya dosa. Karena auratnya terbuka di depan laki-laki yang tidak halal memandang wanita tersebut. Jelas awal ya? Ya, ada untuk masalah saran. Allahumma hamna bil